Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du, adik-adikku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita atas apa yang Allah berikan. Banyak sekali nikmat yang kita abaikan. Maka dari itu kita harus selalu mengingat-ingat nikmat Allah tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Baiklah, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu yang kemarin sudah saya jelaskan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa amadana bi asrari wa ada alaina barakati fitarin amin. Setelah kemarin pertemuan yang pertama dan kedua yang telah saya jelaskan, membahas tentang kalimat itu ada berapa, terus i'rab itu ada berapa. Nah, tentunya paling tidak kita sudah memiliki gambaran tentang itu semua, dan nanti kedepannya kita bisa lebih enjoy untuk mempreteli atau menjelaskan per lafaz-lafaz tersebut. Baiklah, untuk yang pertemuan kali ini akan saya lanjutkan dengan pertemuan yang sebelumnya. Nah, bisa dibuka kitabnya, masih tetap kitab Ahkamit Toharoti. Nah, gitu ya. Kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang kalimat itu ada berapa, terus i'rab itu juga ada berapa, terus juga sudah memaknai. Nah, tentunya kalian paling tidak mengerti teori sekaligus maknanya. Gitu. Saya lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kalau kemarin sudah ada kata almiyahu, allati yajuzu at-tadhiru, yajuzu at-tadhiru, at-tadhiru biha sab'u miyahin, sab'u miyahin. Bisa dilihat di sini ya. Kalau kemarin pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas beberapa lafaz. Yang pertama al-miyahu 1, 2, 3, 4. Sekarang di sini ada tambahannya. Ada 3 lafaz. Yang pertama adalah lafaz biha sab'un miyahin. Perlu saya ingatkan juga bahwasanya membaca kitab itu seperti kita membaca buku bacaan. Ketika kita tidak paham apa yang kita baca, kita tidak akan bisa menghayati, kita tidak akan bisa mendalami ilmu tersebut. Sama dengan baca kitab juga seperti itu. Nah, maka membaca kitab itu sama dengan membaca buku biasa atau buku bacaan, novel ataupun apapun itu. Jadi harus ada titik dan komanya. Nah, gitu loh. Jadi membaca kitab itu kalian juga harus tahu mana titik dan komanya. Sama dengan contoh gini. Ketika lafadznya sama, tapi ketika titik komanya berbeda, kalian akan salah. Wak kaji, wedus, sampean mencret. Nah, itu yang benar seperti itu. Ada yang bilang wak kaji, wedus, sampean mencret. Karena titik komanya salah, itu bisa berakibat fatal. Nah, gitu. Yang seharusnya wak kaji, wedus, sampean mencret. Itu yang benar seperti itu harusnya. Tapi wak kaji, wedus, sampean mencret. Nah, itu lafadznya sama, akan tetapi titik komanya berbeda, itu akan mempengaruhi atau merubah makna tersebut. Makna kitab juga sama. Gitu. Kenapa sih para kiai, para guru kita itu sangat senang sekali membaca kitab? Karena mereka paham apa yang dimaksud kitab tersebut.
Kenapa para kiai, para guru kita ketika berdoa itu sambil menangis-nangis? Karena mereka paham apa yang mereka ucapkan. Nah, gitu. Maka dari itu agar kita menjadi orang yang paham seperti itu, kita harus juga mendalami. Nah, gitu. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan juga shorof, agar kita tahu apa yang kita ucapkan, tahu apa yang kita baca. Gitu. Agar kita bisa meresapi. Ya wis, kembali lagi ke papan ini. Di sini ada tambahan biha sab'u miyahin. Nah, seperti yang dulu-dulu yang sudah saya jelaskan, ada 3 lafadz. Yang pertama adalah biha sab'u miyahin. Biha. Biha itu adalah kalimat apa? Apakah kalimat isim kah, fi'il kah, atau kalimat huruf? Nah, biha itu adalah kalimatnya apa? Ada bi terus mari penuh ha. Ya, bentar. Biha itu adalah kalimat isim, isimnya isim domir. Nah, gitu. Isim domir. Biha. Yang mana nanti kalau kamu belajar isim domir itu anak huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Kalau lebih jelasnya nanti isim domir itu ada kalanya mahal rofa, mahal nasab, ada juga mahal jar. Kenapa kok biha? Karena ini menunjukkan bahwasanya rujuknya itu nanti kembali kepada mu'annas. Karena ha itu digunakan untuk mu'annas. Itu nanti hubungannya dengan ilmu shorof. Nah, sampean ahli nahwu tapi tidak bisa shorof, itu percuma. Atau sebaliknya, kalian ahli shorof tadi tidak bisa nahwu, itu juga percuma. Gitu ya. Jadi seimbang antara nahwu, shorof dan juga bahasa Arab. Karena memang ada juga orang yang pintar bahasa Arab, tahu yang dibaca itu apa, tapi ketika ditanya nahwu dan shorofnya, dia tidak bisa. Itu yang pertama. Ada juga yang bisa nahwu shorof, tapi tidak bisa bahasa Arab. Itu juga ada. Itu golongan yang kedua. Ada lagi golongan yang ketiga, tidak bisa nahwu shorof, juga tidak bisa bahasa Arab. Itu yang paling banyak. Di antara 3 golongan itu kita termasuk yang mana? Apakah kita yang bisa bahasa Arab, tapi tidak bisa nahwu shorof, atau bisa nahwu shorof, tapi tidak bisa bahasa Arab, atau golongan yang ketiga minal mutakhirin, yaitu orang yang tidak bisa bahasa Arab dan juga nahwu dan shorof, gitu. Tidak bisa paham sama sekali. Nah, gitu. Tapi kebanyakan. Tapi paling tidak kita sudah berusaha, gitu. Berusaha dan berdoa. Jangan hanya berdoa saja. Memang membaca kitab itu juga harus adanya usaha dan juga berdoa. Perlu terus juga ada ikhtiar, juga harus ada perasaan. Jadi pesan guru saya dulu ketika saya masih seusia kalian, itu membaca kitab itu juga harus pakai perasaan. Kira-kira pas enggak? Kalau orang baca kitab kalau pakai perasaan, itu rasanya berbeda. Kalau pakai perasaan itu tahu, oh ini ada mubtada, khobarnya mana? Itu pasti begitu. Ini fi'il, fa'ilnya mana? Itu pasti mencari. Gitu. Sudah terbiasa. Yang penting kalian harus terbiasa untuk melatih membaca kitab nahwu dan juga shorof dan juga prakteknya. Saya kan seperti itu. Karena selama saya mondok sampai sekarang, itu rata-rata anak cepat bisa itu karena memang dia itu bukan hanya teori saja, tapi juga langsung praktek. Prakteknya seperti apa? Yaitu dengan membaca kitab ini, terus-menerus prakteknya. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Nah, gitu. Sama ketika kalian tidak paham juga bisa tanya pada orang tua kalian atau mbak-mbak yang ada di pondok atau mas-mas atau cak yang ada di pondok. Nah, gitu. Bisa tanyakan lewat grup WA. Nah. Biha ini adalah kalimat isim. Nah. Biha. Karena dia itu serupa dengan kalimat huruf, maka dia hukumnya adalah mabni. Sampai kapanpun ya biha. Nah, gitu. Nah. Paham ya? Karena serupa. Tadi di pertemuan yang sebelumnya sudah saya katakan setiap lafadz atau kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf, serupa yang dekat, maka dia itu dihukumi mabni, tidak bisa berubah. Nah, kalau dimaknani almiyahu utawi piro-piro banyu, nah gini. Perlu diingat
sebelum sampai lanjut yang lebih jauh, kalian juga harus paham. Harus hafal singkatan-singkatan. Utawi itu menggunakan apa, terus khobar atau kho, iku menggunakan apa dan sebagainya. Dan juga tahu rujuk itu apa. Nah gitu ya. Percuma saya menjelaskan panjang lebar teorinya dan juga prakteknya, tapi kalian tidak hafal. Kenapa kok disingkat mim, kenapa kok disingkat kho dan sebagainya. Belilah. Nah gitu loh. Nah, kitab yang sangat tipis, yang harganya itu murah itu. Gitu loh. Kalau kalian mau beli di Baladewa itu ada. Jadi sambil kalian hafalkan, kalian tahu. Gitu loh. Almiyahu utawi pira-pira banyu. Oh, berarti kalau pira-pira itu ditaruh di bawah. Jim dan mim artinya apa? Dia itu lafadz yang jamak. Kalau jamak berarti menunjukkan arti 3 atau lebih. Kalau 1 namanya mufrad. Kalau 2 namanya tasniyah. Kalau jamak 3 lebih itu namanya jamak. Utawi pira-pira banyu allati kang. Ya juzu kang wenang. Opo atadhiru sesuci biha kelawan allati. Atau almiyah sama. Ya juzu. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya juzu al-kamanat fi'il. Fa'ilnya adalah lafadz at-tadhiru. Nah setelah itu ada lafadz biha. Nah, yang mana biha ini adalah isim domir. Isim domir itu apa? Isim domir itu adalah kata ganti. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar kata ganti itu apa. Kalau di bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Nah, gitu lah. Kata ganti orang pertama berarti saya, kita. Kata ganti orang kedua adalah yang diajak bicara. Kalau kata ganti orang ketiga berarti yang dibicarakan. Nah, itu. Biha. Kasih rujuk yang mana biha ini nanti kembalinya kepada gini. Karena allati itu mu'annas, maka isim domirnya harus menggunakan mu'annas. Sama ketika kalian berdoa Allahumma gfir lahu. Kalau mayitnya laki-laki berarti hu. Nah gitu. Kalau perempuan berarti ha. Nah gitu. Anta laki-laki, anti perempuan. Nah, gitu ya. Tidak saya lanjutkan karena kalian sudah dijelaskan dalam ilmu shorof. Yang paling penting ini adalah rujuk. Kalau sini pakai menggunakan mu'annas, bisa dipastikan yang pasti itu nanti rujuknya kembalinya ke mu'annas. Tidak mungkin kalau ini mu'annas kembalinya ke mudzakkar. Tidak boleh, itu menyalahi aturan. Dalam ilmu nahwu ketika domirnya itu mudzakkar, maka kembali kepada mudzakkar, nek muannas ya muannas. Nah gitu ya. Nek mufrad ya mufrad sama. Tasniyah, jamak ya jamak. Lah, setelah itu ada lafaz sabau. Di sini menjadi khobar. Sabau sekaligus menjadi mudhof. Kalimatnya kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Karena dia mudhof. Mudhof dan mudhof ilaih itu sudah bisa dipastikan kalau dia itu kalimat isim. Nah, gitu. Dia itu menjadi khobar dari lafadz almiyah. Di sini bisa dilihat ada lafadz almiyah yang menjadi mubtada. Ingat, kalau ada mubtada pasti ada khobar meskipun dipisah oleh lafadz lain. Nah, gitu. Karena itu gandengan nih. Ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'il. Sama seperti ini. Karena ini fiil, maka harus ada fa'ilnya. Sabau. Nah, karena ini mudhof, maka tidak boleh ada al dan juga ada tanwin. Lah setelah itu ada miyahin. Lah miyahin ini ada kalimat isim. Nah, kalimat isim tandanya apa? Tandanya menggunakan tanwin dibaca jer. Karena apa? Mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu kaidahnya harus dibaca jer. Nah, gitu ya. Mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Ketika mudhof ilaih tidak ada al, maka dia harus ada tanwin. Seumpama di sini ada alnya, maka tidak boleh ada tanwin. Kalau diterjemahkan itu seperti ini. Air-air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 air. Nah, paham ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata atau tingkah laku baik sengaja maupun tidak,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salahnya, itu murid dari saya, dan apa benarnya, itu murid dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.